Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, kali ini kita akan mengupas tentang makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebelum Nabi Allah Adam alaihi wasallam. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika berkata Rabbmu kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di permukaan bumi ini seorang khalifah. Maka malaikat mengatakan, Ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang-orang yang akan merusak di dalamnya, yang akan menumpahkan darah di dalamnya, sementara kami makhluk yang bertasbih dan memujimu serta membersihkan namamu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kisah penciptaan Adam alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Abi Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dikeluarkan oleh Abi Daud dan yang lainnya dan disahihkan oleh Nasiruddin Albani rahimahullahu taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dan dari tanah yang diambil dari semua tanah yang ada di bumi. Maka jadilah Bani Adam atau anak keturunan Adam sesuai dengan kadar bumi yang diambilnya. Dalam riwayat, yang mengambil tanah di bumi itu adalah Malakul Maut. Maka karena sifat-sifat tanah itu juga ada yang berwarna putih, berwarna merah, berwarna hitam, maka di antara anak Adam juga ada yang berkulit putih, berkulit merah, dan berkulit hitam. Ada juga yang bercampur dari tiga warna itu. Kemudian, karena sifat tanah itu macam-macam, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang mudah, ada yang keras. Maka sifat-sifat manusia juga sama, sehingga di antara Bani Adam itu ada yang jelek, ada yang baik, ada yang mudah sedih, dan ada yang tercampur dari sifat-sifat itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menciptakan Adam, maka Allah membiarkan Adam itu mengeras dulu. Ada yang mengatakan selama 40 tahun mengeras. Maka iblis datang melihat dengan penasaran. Iblis bertanya apa yang sedang dibuat oleh Allah. Rupanya Allah sedang menciptakan Adam alaihi wasallam. Maka iblis pun kemudian mendekati patung Adam yang sudah mengeras selama itu. Maka dia pun masuk ke lubang mulutnya dan keluar dari lubang duburnya. Ketika dia melihat bahwa Adam itu berlubang atau berongga, maka dia pun mengatakan, Ya Allah, kalau engkau kuasakan makhluk ini kepadaku, kuhancurkan dia. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila aku betul-betul sempurnakan penciptaan Adam ini, maka kutiupkan roh padanya dari rohku. Maka para malaikat pun kemudian sujud kepada Adam alaihi wasallam karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya di sini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan sebuah makhluk dan menjadi khalifah di permukaan bumi, tiba-tiba malaikat menyanggah dan mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang yang merusak, yang menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan membersihkan namamu? Di sini malaikat mengatakan kalimat, apakah kau akan menjadikan makhluk yang sebelumnya sudah ada makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah? Siapa makhluk perusak ini yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Adam alaihi wasallam? Apakah mereka bangsa jin ataukah bangsa-bangsa yang lainnya selain jin? Pengetahuan tentang makhluk yang Allah ciptakan sebelum Adam alaihi wasallam, memang kalau kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang bumi ini dihuni atau tidak dihuni sebelum Adam alaihi salatu wasallam. Akan tetapi, ada aqwal ataupun pendapat para mufassirin ahli tafsir dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in dan juga tabi'ut tentang makhluk yang menempati bumi sebelum Adam alaihi wasallam. Kita ringkas menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa bumi sebelum diciptakan Adam dan juga dihuni oleh Adam dan anak turunannya, bumi ini sudah ada penghuninya. Merekalah kalangan jin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari api. Ini kebanyakan pendapat ahli tafsir sebagaimana dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya jilid yang pertama, halaman 232, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau, Al-Imam At-Tabari, dalam tafsirnya menukil perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang pertama kali menempati bumi adalah kalangan jin.
mereka merusak bumi, menumpahkan darah dan membunuh satu dengan yang lainnya. Bahkan diriwayatkan dengan sanadnya dari Rabi ibnu Anas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan malaikat itu di hari Rabu, kemudian Allah ciptakan jin di hari Kamis, dan Allah ciptakan Adam di hari Jumat. Menunjukkan di sini ada tertib penciptaan, malaikat dulu, kemudian jin, kemudian Adam. Maka sebagian jin kufur, maka malaikat pun turun untuk mentertibkan mereka, maka malaikat pun memerangi mereka. Maka dari situlah terjadi pertumpahan darah dan kerusakan di permukaan bumi yang diakibatkan oleh ulah jin. Ini adalah pendapat pertama bahwa yang menghuni bumi ini adalah kalangan jin. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa yang menghuni bumi ini bukan jin, bukan pula Adam. Artinya sebelum Adam alaihi wassalam itu bukan jin yang menghuni bumi. Lalu, siapa yang menghuni bumi itu? Ada yang mengatakan bahwa yang menghuni bumi sebelum Adam alaihi wassalam dan juga sebelum jin adalah al-hinnu wal-binnu atau hin dan bin. Dijelaskan oleh kebanyakan para ulama tafsir bahwa diciptakan hin wal bin ini sebelum jin dan jauh sebelum Adam alaihi wassalam. Tetapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan setelah hin dan bin ini jin, yang kemudian jin ini datang dan memerangi hin dan bin. Maka jin-jin ini kemudian menumpahkan darah, membunuh hin dan bin. Akhirnya, setelah hin dan bin pun diusir dari bumi, maka jinlah yang menempati tempatnya di bumi ini. Ada yang mengatakan seperti itu, seperti yang disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah dan Nihayah jilid yang pertama, halaman 55. Tetapi ingat, kata para ulama, riwayat ini tidak bersanad kepada sanad manapun yang sahih. Artinya ini hanya sebagai pengetahuan, jangan dijadikan sebagai sandaran karena tidak ada sanadnya. Ada sebagian orang hendak mengetahui tentang seperti apa sebenarnya al-hin wal bin ini, seperti apa bentuknya. Maka Syihabuddin dalam kitabnya dijelaskan tentang beberapa kalangan berpendapat. Yang pertama, bentuknya memiliki sayap. Sebagian badannya ada yang seperti ular dan kepalanya seperti burung. Ada juga yang memiliki dua wajah, wajah depan dan wajah belakang, dan kakinya banyak. Ada yang menyerupai seperti manusia, memiliki tangan dan kaki tetapi suaranya aneh ketika bersuara. Kemudian ada juga yang wajahnya seperti manusia tetapi seperti kura-kura, dan di kepalanya ada tanduknya. Ada juga yang mengatakan memiliki rambut putih dan ekor seperti sapi. Ada juga yang memiliki taring yang nampak dan kupingnya panjang seperti gajah. Namun, ini tidak ada dalilnya sama sekali bahwa hin wal bin itu bentuknya seperti ini yang kemudian diperangi oleh bangsa jin. Kemudian, bangsa jin menempati bumi setelah berhasil mengusir hin dan bin. Alasan pendapat ini adalah karena dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, makhluk ini menumpahkan darah. Sementara, jin itu tidak ada darahnya seperti manusia. Sehingga, ada makhluk lain selain jin. Nah, kemudian diisyaratkan kepada al-hin wal bin, boleh jadi makhluk yang berdarah, dan ketika dijelaskan bahwa mereka menumpahkan darah itu artinya hin dan bin karena jenisnya sama dengan manusia dan itu makhluk sebelum jin. Namun, sekali lagi, tidak ada sanad yang sahih yang menceritakan tentang makhluk sebelum Adam dan sebelum jin adalah al-hin dan al-bin. Maka kita melihat zahir daripada ayat ini, di mana kebanyakan para ulama mentafsirkan bahwa makhluk sebelum Adam alaihi wassalam adalah jin. Itulah pendapat kebanyakan para ulama yang ada dalam tafsir-tafsir yang ma'ruf seperti tafsir Ad-Dabari, Ibnu Katsir dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.